Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG PAI, perkenalkan saya Robi Sabtudi, guru pendidikan agama Islam SMP PGRI 1 Cigombong, Kabupaten Bogor, sekaligus mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga dengan nomor peserta PPG 3201370002962. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2025450612 pada materi menghindari judi, minuman keras, dan pertengkaran kelas 8 dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Bapak kembali hadir di depan kalian. Bapak ingin menyampaikan materi pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya, Bapak ingin bertanya apakah kalian baik-baik saja hari ini kabarnya? Sehat semua ya? Kira-kira dari anak-anak di kelas ini siapa yang mau memimpin doa? Oh, Pak Rizi, silakan. Warzuqni birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, terima kasih Izi yang sudah memimpin doa. Maka pada kesempatan pagi ini sebelum kita belajar, kita adakan dulu murojaah. Kira-kira siapa yang mau memimpin murojaah? Oh, ini Ara, silakan Ara ke depan. Murojaah surat Al-Zalzalah. Bila semuanya. Terima kasih Ara sudah memimpin murojaah pagi ini. Baik anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin mengecek dulu kerapihannya ya. Silakan bagi yang belum bersepatu, pakai sepatunya. Yang kerudungnya kurang rapi, dirapikan. Bajunya dilihat dulu temannya. Kira-kira sudah rapi semuanya? Kalau sudah rapi, siapkan buku paket atau buku pelajaran. Silakan dibuka dulu, disimpan di atas meja ya. Bapak mau ngecek kehadiran dulu ya. Asia, Azahra, Dede, Dewi, Faris, Sakit, Pesya, Izi. Berarti hari ini yang tidak masuk 3 orang ya. Satu sakit, satu izin, dan satu lagi adalah tanpa keterangan. Siap dengan yel-yel? Biar kita lebih semangat ya. Apakah ada semangat di dadamu? Ada. Di mana itu? Di sini. Siapa kita? Siswa. Untuk apa kalian hari ini? Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Sebelum kita mulai ya, Bapak ingin bertanya dulu nih ya. Nah, Bapak ingin tanya apakah kalian pernah bertengkar sesama teman? Pernah. Oke, tapi nggak apa-apa ya, sekarang sudah damai lagi ya. Oke, baik. Baik anak sekalian, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kita gunakan slide. Jadi tujuan pertama itu adalah ini ya. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian judi, minuman keras, dan pertengkaran serta dampaknya terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis dalil Al-Quran dan hadis yang melarang judi, minuman keras, dan pertengkaran, serta menjelaskan makna yang terkandung di dalamnya. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah
peserta didik dapat mengidentifikasi faktor penyebab seseorang terjerumus dalam judi, minuman keras, dan pertengkaran di lingkungan sekitar. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan sikap menolak dan menjauhi segala bentuk perjudian, minuman keras, dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud pengamatan ajaran Islam. Dan terakhir, peserta didik dapat membuat komitmen atau rencana tindakan nyata dalam menjaga diri dan mengajak teman untuk menjauhi perbuatan maksiat tersebut demi terciptanya kehidupan yang damai dan bermartabat. Untuk selanjutnya, Bapak ingin sampaikan juga tentang profil pelajar Pancasila di SMP PGRI Suci Gombong ya. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu adalah yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Itu jadi tujuan utama kita ya. Yang kedua, mandiri, ya. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. 5, bergotong royong. Dan keenam, berkebinekaan global. Sebelum kita mulai pada materi inti, melakukan dulu apersepsi. Artinya, Bapak ingin tahu dulu nih, kira-kira materi yang akan Bapak sampaikan ini, kalian memahami awalnya seperti apa. Baik, silakan untuk peralatan device-nya atau HP-nya, ya, dikeluarkan atau diletakkan di atas meja. Nah, kita menggunakan Mentimeter. Silakan dijawab. Yang pertama, mengapa banyak orang tetap terjerumus dalam judi, minuman keras, atau pertengkaran? Terus apa lagi? Karena terbawa arus pergaulan, karena ingin kesenangan. Apa yang akan kamu lakukan agar terhindar dari pengaruh negatif seperti judi, miras, dan pertengkaran? Nah, ini ada 3 opsi pilihan. Menjauhinya paling banyak adalah menjauhinya, disusul dengan beraktivitas positif. Materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang menghindari perilaku tercela. Ya, terkait dengan apa? Terkait dengan tadi, menghindari judi, minuman keras, dan pertengkaran. Oke. Nah, dari sisi pengertian, ya, judi itu definisinya secara tradisional adalah praktek perjudian yang telah dilakukan sejak zaman dahulu kala di masyarakat. Kalau sekarang kebanyakannya adalah dia pasti online, kayak judol dan sebagainya. Pernah mengenal judol? Tahu cara-caranya? Larangan judi, miras itu ada di surat Al-Maidah ayat 90. Oke, kira-kira siapa yang mau membacakan ini ke depan? Ara, mau ya? Silakan Ara, dibaca dulu. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Kita lihat dalil hadis berikutnya ya. Ini ada hadis tentang larangan judi dari Nabi ya, yang artinya jauhilah judi atau maisir karena maisir mengandung keburukan yang banyak. Oh, ini contoh judi modern dulu nih. Ada judi daring atau online, ya. Ada taruhan, ya. Terus misalnya undian berhadiah. Nah, judi daring atau online itu ada yang judi slot, ya. Awas, hati-hati ini. Dan sekarang kalau misalkan kalian buka situs-situs tertentu, biasanya suka muncul itu, ya, suka muncul iklan. Kalau kalian klik, itu nanti diarahkan ke ini, ya, judi slot. Terus undian berhadiah yang wajib membeli tiket atau produk dengan harga lebih mahal dari harga wajar. Ya. Ini dampak negatif judi. Ada dampak sosial. Dampak sosialnya itu dapat menyebabkan pecahnya rumah tangga. Terus juga implikasi ekonomi judi. Uang yang dihabiskan untuk judi seharusnya digunakan untuk kebutuhan hidup atau investasi yang lebih produktif. Tapi ini malah ditaruhkan. Nah, dari segi agama ya, dampak negatifnya dia melalaikan dari mengingat Allah saat sholat dan beribadah lainnya, merusak keimanan dan mengundang murka Allah. Ada mau menanggapi kira-kira kenapa sih Islam melarang judi? Itu pertanyaan Zahra. Mau jawab? Oh ya, silakan. Kira-kira menurut Adel kenapa? Karena hukumnya haram. Karena hukumnya haram ya. Sekarang yang kedua nih, pengertian minuman keras ya. Minuman keras itu adalah definisi khamr dalam Islam ya. Khamr adalah segala jenis minuman yang dapat memabukkan dan mengganggu akal sehat ya. Biasanya kayak gitu.
Jenis-jenisnya nih, contoh minuman keras antara lain arak, ya, bir, dan minuman beralkohol lainnya. Dilarang karena dapat merusak kesehatan moral dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Ini di antara alasan yang lain kenapa miras itu dilarang. Dasar hukumnya tadi Al-Quran, sekarang hadis. Atau hadis Nabi yang kedua, artinya nih, Allah melaknat 10 golongan yang berhubungan dengan Homer. Ayo kira-kira menurut kalian 10 golongan yang berhubungan dengan Homer siapa aja? Itu yang akan Allah laknat. Pertama, kira-kira siapa? Peminumnya. Terus yang kedua, kira-kira siapa? Ayo. Siapanya? Yang mengajaknya. Peminumnya, yang mengajaknya. Terus kira-kira apa lagi? Penjualnya. Kira-kira siapa lagi? Siapa? Pembuatnya. Terus selanjutnya, bahaya dampaknya ya. Pertama, dampak miras itu adalah baik kesehatan. Mengkonsumsi miras dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan ketergantungan. Nah, secara sosial, ya, pemicu utama tindakan asusila, kekerasan, dan kriminalitas. Ya. Terus agama juga, secara agama itu merusak akal. Sebelum lanjut kepada materi yang ketiga, ada yang mau bertanya dulu tentang miras? Oh ya, Aksa. Silakan Aksa, kira-kira mau bertanya apa? Kenapa miras dilarang dalam agama Islam dan apa efeknya? Oke, baik. Ya, baik, sebelum Bapak sampaikan jawabannya, kira-kira ada yang mau mencoba menjawab gak? Oke, Ara, silakan. Boleh berpendapat. Karena miras itu bisa merusak kesehatan, terus bisa merugikan masyarakat juga. Sekarang kita masuk yang ketiga, ini materi yang terakhir. Pengertian pertengkaran. Nah, kita perhatikan dulu definisi pertengkaran ya. Pertengkaran dalam Islam itu adalah yang disebut dengan husumah. Adalah perselisihan yang disertai dengan perkataan kasar, biasanya ya, adu argumen yang destruktif, artinya yang merusak ya, hingga kekerasan fisik, perkelahian. Nah, prinsip Islam adalah Islam sangat menganjurkan persatuan atau ukhuwah dan melarang perpecahan, permusuhan, serta segala bentuk kekerasan. Nah, terus selanjutnya adalah dalilnya mana? Nah, ini surat Al-Hujurat ayat 10. Kira-kira siapa yang membacakan surat ini? Ada yang mau maju ke depan? Ada yang mau mencoba? Ada atau siapa mau? Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Silakan bacakan artinya, Dede. Surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertakwalah kepada Allah agar kamu dihormati. Baik, terima kasih Dede dan Ara yang sudah membacakan ayatnya dan menerjemahkannya. Solusi Islam bagaimana? Pertama, perkuat keimanan dan ketaatan. Terus yang kedua, memilih lingkungan dan pergaulan yang baik. Terus yang ketiga, mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Yang keempat, melatih pengendalian diri atau mengontrol emosi. Jadi itu materi hari ini yang Bapak bisa sampaikan. Apa yang mau ditanyakan, Rizal? Sebenarnya dampak dari pertengkaran apa saja? Ada yang mendapatkan kerugian secara psikologis tadi kan, menyebabkan stres, depresi dan sebagainya, gitu kan. Terus juga hubungan kurang harmonis, ya, sesama teman dengan keluarga dan sebagainya. Baik anak sekalian, sebelum kita kerja kelompok, di atas meja kalian masing-masing itu sudah Bapak sediakan satu buah laptop ya. Nanti oleh kalian itu silahkan pergunakan satu menjadi sekretaris yang ngetiknya, yang empatnya mencari bahan. Baik, Bapak ingin bagi kelompok dulu ya. Ini kelompok 1, ketuanya siapa? Uma ya. Terus ini kelompok 2, ketuanya siapa? Fahrizi. Ini kelompok 3, ketuanya siapa? Oh, Azahra. Dan ini kelompok yang keempat, ketuanya adalah Rupina ya. Nah, tugas kelompok yang kelompok 1 nih,
menganalisis tentang judi, ya. Terus kelompok kedua adalah yang Fahrizi tentang miras. Kelompok 3 Azahra, ya, tugas kelompoknya adalah manfaat tentang pertengkaran, ya. Dan kelompok 4 itu adalah tugasnya tentang penyebab atau hikmah dari menghindari perbuatan yang tercela tadi. Ini ada sedikit tayangan video sebagai pemantik aja buat kita memahami. Ini ceritanya mereka sedang melakukan judi sambil minuman keras, gitu kan. Maksud kamu apa? Wah, lo itu sama apa? Akhirnya kan mereka bertengkar karena pengaruh efek judi tadi sama minuman keras. Kalian tadi sedikit gambaran bagaimana kemudian ketika mereka melakukan judi sambil minuman keras. Dan terakhir yang terjadi apa? Ketika yang satu kalah, merasa tidak terima, ya, bahkan diejek tadi kan, akhirnya menyebabkan pertengkaran. Karena untuk selanjutnya kira-kira mau kelompok mana dulu? Oh, kelompok 3 dulu ya. Baik, presentasi siapa? Kayla. Manfaat harmoni dalam hubungan. Secara umum, pertengkaran adalah perselisihan atau konflik antara dua orang atau lebih yang biasanya disertai emosi, kata-kata kasar, atau tindakan tidak menyenangkan. Dalam pandangan Islam, pertengkaran adalah perbuatan yang menimbulkan permusuhan dan kebencian, bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan ukhuwah, persaudaraan, dan saling memaafkan. Baik, sekarang tinggal kelompok 2 berarti nih yang akan presentasikan hasil karyanya. Secara bahasa arti kata minuman keras atau khamar dalam bahasa Arab berarti minuman yang memabukkan. Asal usul istilah khamar berasal dari kata dalam bahasa Arab yang artinya tutup atau menutupi. Jenis minuman keras meliputi anggur, bir, dan minuman beralkohol lainnya. Oke. Terima kasih dan tepuk tangannya untuk kelompok 2 ya. Siapa yang mau memberikan kesimpulan atau membacakan kesimpulannya? Silakan. Azahra aja, silakan Azahra. Kesimpulan menghindari judi, minuman keras, dan pertengkaran. Dengan menjauhi ketiga hal tersebut, seseorang dapat hidup lebih tenang, sehat, dan damai, serta mampu meningkatkan keimanan, tanggung jawab, dan keharmonisan dalam masyarakat. Ini berapa? 5 ya? Sok diisi. Lima ya. Kita akan melakukan refleksi ya mengenai pembelajaran memakai word wall, yaitu berbentuk pertanyaan. Kira-kira yang mau menjawab nomor 1 siapa? Silakan maju ke depan. Silakan Ara. Nomor 1 ya Ara, silakan ditekan Ara. Jangan menghalangi itunya. Oke. Nah, kira-kira yang mana? Yang oh itu oke. Oh betul. Oke, sekarang tepuk tangan atuh. Betul. Selanjutnya ada lagi yang mau mencoba ke depan untuk ini? Ayo silakan. Ayo cepat. Izzy ayo cepat. Izzy nomor yang berapa? Nomor 3. Oh ditekan nomor 3-nya Ji. Oke. Nah, itu adalah berapa Ji? Yang judi itu adalah oke, klik. Ya, betul. Tepuk tangan buat Izzy. Oke, terima kasih ya anak sekalian. Barusan kita sudah refleksi terkait dengan pembelajaran. Baik, sebelum kita tutup anak sekalian, Bapak ingin menyampaikan bahwasanya kita akan melakukan pertemuan kembali di pelajaran atau di jadwal berikutnya terkait dengan materi tentang menegakkan keadilan dan kejujuran ya. Sekian dari Bapak ya. Terima kasih Bapak ucapkan atas perhatian kalian dan semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Baik, sebelum kita pulang, kita akhiri dulu dengan pembacaan doa dengan doa kafaratul majlis ya. Baik, kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik,
Dari Bapak sekian dan diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak izin pulang duluan ya, nanti silakan kalian untuk pulang. Terima kasih. Ya,